Turki, negara yang menjadi jembatan antara Asia dan Eropa, yang selama ini kita kenal kaya akan budaya dan sejarahnya. Di balik keindahan dan keunikannya, saat ini Turki tengah mengalami salah satu masalah sosial paling mendesak di Eropa, kekerasan terhadap perempuan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) setidaknya mencatat bahwa 38% perempuan Turki pernah mengalami kekerasan fisik ataupun seksual oleh pasangan mereka. Angka ini jauh melampaui rata-rata yang terjadi di Eropa, yakni 25%. Situasi ini memperlihatkan tantangan besar dalam isu kesetaraan gender dan hak perempuan yang ada di Turki saat ini. Sejarah mencatat bahwa perempuan Turki di masa lalu memainkan peran penting dalam masyarakat. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, perempuan Turki dihormati sebagai ibu, pahlawan, bahkan pemimpin politik. Dalam peradaban masyarakat Turki kuno, gelar hatun menggambarkan perempuan yang memiliki status sosial tinggi. Nilainya setara dengan pemimpin laki-laki. Mereka tidak hanya dianggap sebagai penopang keluarga, tetapi juga dianggap sebagai tokoh yang memiliki andil dalam mengambil keputusan sosial maupun politik. Peran ini mengalami perubahan yang cukup signifikan di masa Kesultanan Utsmaniyah. Di dalam istana, perempuan seperti Valide Sultan memang memiliki pengaruh besar. Mereka ikut berperan dalam politik istana, bahkan terkadang ikut berkuasa di balik layar. Namun, di luar istana, perempuan-perempuan terkungkung oleh sistem patriarki yang ketat. Mereka tidak memiliki hak hukum untuk melindungi diri dari kekerasan domestik dan seringkali dibatasi oleh norma sosial yang bersifat sangat konservatif. Masuknya nilai-nilai barat dan reformasi yang dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk pada awal abad ke-20 membawa angin perubahan pada perempuan Turki. Reformasi ini memberikan hak kepada perempuan untuk mengakses pendidikan, hak untuk bercerai, dan bahkan hak untuk berpolitik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih pada tahun 1934, yang mana menjadi salah satu pertama di dunia. Reformasi ini menandai emansipasi besar pada perempuan di Turki masa itu. Namun, perubahan tersebut nyatanya tidak merata. Di pedesaan-pedesaan Turki yang masih memegang erat budaya patriarki, perempuan masih mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Kesetaraan yang dicapai di kota besar nyatanya tidak menyentuh ke pedesaan-pedesaan terpencil di Turki. Di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan, ideologi konservatif kembali menguat, menekankan peran perempuan sebagai seorang ibu dan pengurus rumah tangga. Penarikan Turki dari Konvensi Istanbul pada tahun 2021 menjadi langkah kontroversial yang memicu gelombang protes di dalam negeri maupun di dunia internasional. Konvensi ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, serta menyediakan kerangka hukum untuk menindak para pelaku. Keputusan ini dianggap sebagai kemunduran besar bagi upaya perlindungan perempuan di Turki. Statistik menunjukkan lebih dari 400 perempuan dibunuh setiap tahunnya, dengan pelaku seringkali adalah pasangan, anggota keluarga, atau bahkan orang-orang terdekat mereka. Data dari We Will Stop Femicide menunjukkan bahwa di tahun 2023 saja terdapat 315 kasus pembunuhan perempuan di Turki, di samping 248 kematian perempuan yang statusnya mencurigakan. Dalam banyak kasus, pelaku berdalih bahwa korban layak untuk dihukum atau bahkan meminta untuk disakiti. Evet, Emine Bulut cinayeti Türkiye'yi sarstı. Kadına şiddet siyasetten spora, sanattan sokağa herkesin gündemine geldi. Yüzlerce eylem yapıldı. Belki bir şeyler değişir dedik ama maalesef kadınlar hala öldürülüyor. Salah satu kasus yang mengguncang masyarakat Turki dan memicu amarah publik adalah kasus pembunuhan Emine Bulut pada tahun 2019. Emine Bulut, seorang perempuan berusia 38 tahun, dibunuh secara tragis oleh mantan suaminya
Feida Baran di depan anak perempuannya yang berusia 10 tahun. Peristiwa tragis ini terjadi ketika Emine menolak untuk menjalin hubungan kembali dengan mantan suaminya. Feida Baran menikam leher Emine di depan mata anak mereka. Video kejadian naas ini menyebar luas dan memicu gelombang protes di seluruh negeri, menyoroti kegagalan sistem hukum dalam melindungi perempuan dari kekerasan. Meski tindakan ini merupakan pembunuhan yang direncanakan, Feida Baran hanya dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa penambahan hukuman berat. Sistem hukum di Turki seringkali memberikan keringanan kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dengan alasan seperti provokasi atau perlakuan baik selama persidangan. Dalam kasus Feida, meskipun ia mengaku bersalah, banyak pihak yang menilai hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Kasus ini menjadi simbol dari banyaknya masalah dalam sistem hukum Turki terkait perlindungan perempuan. Hukuman ringan bagi pelaku seringkali didasarkan pada argumen patriarkal, seperti menyalahkan korban atas tindakan yang terjadi pada mereka. Dalam beberapa kasus, pelaku mengklaim bahwa tindakan yang ia ambil dipicu oleh perilaku korban, yang oleh hakim dianggap sebagai alasan untuk mengurangi hukuman kepada pelaku. Meski mengalami tantangan yang besar, perempuan Turki terus mencoba melakukan perlawanan terhadap kekerasan berbasis gender serta norma patriarki yang terus menindas. Gerakan seperti We Will Stop Femicide menjadi salah satu kekuatan suara utama untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Kelompok ini tidak hanya mengadvokasi perubahan hukum, tetapi juga memberi dukungan kepada keluarga korban serta berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu ini. Perempuan Turki telah melewati perjalanan yang penuh liku. Meski reformasi telah membawa perubahan yang lebih positif, kekerasan berbasis gender masih menjadi momok yang sulit dihapuskan. Tantangan ke depan memerlukan komitmen yang lebih besar, baik dari pemerintah Turki maupun organisasi internasional, untuk memastikan bahwa hak perempuan dilindungi sepenuhnya. Perempuan Turki telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Perjuangan ini adalah pengingat bahwa menjadi perempuan di Turki adalah berdiri melawan segala bentuk penindasan demi masa depan yang lebih setara dan aman bagi kita semua. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, bagikan video ini, tandai teman-temanmu, dan mari kita mulai percakapan tentang pemberdayaan perempuan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia di mana setiap langkah adalah aman bagi perempuan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.